Bab 917. Dominan. Setelah mengatakannya, Audrey Han meletakkan piring di depan Jerry Yuchi, lalu berbalik dan pergi. Jerry Yuchi memandangi sepiring daging sapi panas di depannya, lalu melihat punggung Audrey Han, mendengus berkata, "Jangan pikir aku akan memakannya karena meletakkannya di sini." Hansen di samping telah meminum setengah mangkuk sup, dan semua cacing di perutnya telah tertarik. Setelah mendengar perkataan Jerry Yuchi itu, dia bertanya, "Tuan besar, jika kamu merasa daging ini terlalu tua, berikan saja padaku, gigiku masih lumayan." Mendengar ini, janggut Jerry Yuchi terbang karena marah. "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan kalau gigiku tidak bagus?" Hansen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar Anda mengatakan bahwa daging sapi ini terlalu tua, jadi..." Mungkin karena dirangsang, Jerry Yuchi mengambil sumpit dan memasukkan sepotong daging yang dicelupkan ke saus ke dalam mulutnya. Rasanya sangat enak, dan rasa sausnya juga sangat aneh, benar-benar berbeda dari yang biasanya dia makan. Jerry Yuchi tidak dapat menahan diri bertanya, "Ini saus apa?" Anisong menjawab, "Jangan tanya, kamu tidak bisa membelinya." "Hansen, apa maksudnya?" Gita tersenyum malu-malu, "Ini baru aku buat." "Apa kakek Jerry Yuchi menyukai saus ini? Kalau begitu, aku akan membuatkannya untuk tuan besar bawa pulang." Mendengar itu, Jerry Yuchi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka gadis muda di depannya ini pandai membuat saus seperti ini. Audrey Han juga berkata, "Keterampilan masak Gita sangat bagus. Saus tadi adalah saus yang baru dibuatnya setelah dia tiba." Jerry Yuchi bergumam, "Aku hanya bertanya ini saus apa, apakah aku memberikan pujian?" Setiap orang tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Melihat Jerry Yuchi yang memasukkan saus yang telah dicelupkan saus ke dalam mulutnya, Gita dan Audrey Han saling memandang, keduanya terlihat pasrah. Anisong mencibir dengan dingin, tidak memberinya wajah sama sekali. Tidak memberinya pujian, berarti mengatakan dia buruk. Setelah selesai berbicara, Anisong langsung berdiri, mengulurkan tangan langsung mengambil saus yang ada di depannya. "Tidak enak, jangan dimakan, jangan membuang-buang makanan." Setelah berpikir sebentar, dia kembali melihat sepiring daging sapi panas yang ada di depan Jerry Yuchi, tersenyum bertanya, "Bukankah sepiring daging sapi ini juga tidak enak? Bagaimana kalau aku mengambilnya? Aku takut Anda membuang-buang makanan." Setelah itu, Anisong kembali berdiri dan membawa pergi daging sapi yang baru dimakan Jerry Yuchi 2 suap. Jerry Yuchi, putri kecilnya ini, benar-benar terlalu mendominasi. Terlalu menindas orang. Jerry Yuchi mengerutkan kening karena marah, tetapi menghadapi putri kecilnya ini, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan benar-benar tidak ada yang bisa dia katakan. Ketika Hansen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Tuan besar itu benar-benar tidak berdaya di depan Nona Anisong, seharusnya menghangatkan hubungan dengan mengatakan beberapa kalimat yang enak didengar. Tapi, malah yang memberikan yang terbaik adalah Audrey Han. Ini membuat tuan besar tidak dapat menahan diri untuk bangga. Tapi di tengah-tengah malah muncul Anisong. Orang tua itu sangat kesal sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Memikirkan hal ini, Hansen merendahkan suaranya dan mendekati Jerry Yuchi berkata, "Tuan besar, lebih baik kurangi bicara, tidak mudah menghadapi Nona Ani." Suaranya sangat rendah, tetapi di ruangan ini, meskipun Anisong duduk di seberangnya, tapi masih bisa mendengar perkataan Hansen. Dia memicingkan mata, "Paman Yu, siapa yang kamu bilang tidak mudah dihadapi?" Paman Yu tertawa canggung dan tidak menjawab. Topik ini dilewati begitu saja. Jerry Yuchi mengira Hansen akan menjelaskan secara singkat, tetapi tidak disangka bahkan tidak ada penjelasan, dan lagi Anisong tidak bertanya lagi. Jadi, ini yang Hansen katakan, kurangi bicaranya. Ketika Audrey Han sedang bersiap untuk merebus kembali sepiring daging sapi untuk Tuan Besar Yuchi,
Anisong tiba-tiba memegang tangannya dan berkata dengan dingin, pancinya ada di sini, dan semua bahannya telah disiapkan dengan baik. Jika seseorang ingin memakannya, lakukan sendiri. Lagi pula di tempat kita tidak ada pelayan, tidak bisa melayaninya. Jika seseorang tidak ingin melakukannya sendiri, sebaiknya dia berkemas dan kembali ke rumahnya yang besar, ada banyak pelayan yang menunggu untuk melayaninya. Anisong telah mengatakannya, Audrey Han tidak bisa lagi membantu tuan besar untuk melakukannya. Jerry Yuchi melirik Anisong, dan tiba-tiba merasa menyesal di dalam hatinya. Mengapa tadi dia mengatakan itu? Tidak bisakah menutup mulut dan makan dengan tenang? Sekarang bukan hanya tidak bisa makan, malah harus melakukannya sendiri. Namun, tidak mungkin bagi Jerry Yuchi untuk kembali ke rumah besar yang dingin itu saat ini. Dia mencibir dalam hati, bukannya tidak mungkin baginya untuk melakukannya sendiri. Bukannya dia tidak bisa. Jadi Jerry Yuchi berdiri dan melakukannya sendiri. Begitu dia mulai melakukannya, Audrey Han dan Gita berhenti makan dengan cemas dan menatap Jerry Yuchi. Bagaimanapun, dia adalah orang tua. Hotpot ini panas dan pedasnya bukan lelucon, takut dia akan terluka atau terjadi hal lainnya. Gita dan Audrey Han saling memandang, Gita meletakkan sumpitnya. Itu. Tuan besar, bagaimana kalau aku saja? Duduk. Anisong meliriknya dan berbisik, kamu Gita, teman Audrey Han kan? Kamu bukanlah pelayan keluarga Yuchi, tidak ada alasan untuk melayaninya. Gita menggigit bibir bawahnya dan tidak berani berbicara lagi. Bagaimanapun, aura Anisong sangat kuat dan lagi dia adalah penetua Audrey Han. Audrey Han berpikir sejenak, dan berkata dengan pelan, meskipun kita bukan pelayan keluarga Yuchi, bagaimanapun juga kita adalah junior, sudah seharusnya melayani tetua. Bibi, kakek, dan paman Yu, kalian duduk dan cukup makan saja, biar aku dan Gita yang melakukannya. Sekarang Golden Ye ada di rumah sakit, jika terjadi sesuatu dengan Jerry Yuchi di luar sini, maka akan benar-benar mencemaskan. Anisong menyipitkan matanya dan menatap Audrey Han, dia terlihat bertekad. Setelah dia berpikir sejenak, dia merasa lebih baik tidak membantah dan membiarkannya saja. Memikirkan hal ini, Anisong tidak mengatakan apa-apa, tetapi Hansen berkata, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Jerry Yuchi juga berkata, tidak perlu kalian layani, aku bisa melakukannya sendiri. Usia Hansen hampir sama dengannya. Hansen bisa melakukannya, kenapa dia tidak bisa? Anisong mencibir, apakah kamu mendengarnya Audrey? Mereka sama sekali tidak menerima maksud baikmu, jadi kamu tidak perlu repot-repot. Cepat makan, setelah makan cepat istirahat, kita akan ke rumah sakit nanti. Mendengar kata rumah sakit, Jerry Yuchi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, untuk apa ke rumah sakit? Setelah bertanya, dia ingat bahwa dia masuk untuk menunggu Golden, karena makanan ini, ternyata dia melupakan tujuan awalnya datang. Dia merasa dia datang untuk menemani mereka makan malam tahun baru, bahkan dia telah melupakan Golden Ye yang tidak ada. Jerry Yuchi tiba-tiba merasa semua orang menjadi diam. Di mana Golden? Mendengar kata Golden, Audrey Han tidak menjawab, Gita menatap sekeliling juga tidak berani bersuara. Jerry Yuchi meletakkan sumpitnya, tidak lagi bernafsu makan, aku bertanya pada kalian. Pak Tua, apakah kamu tidak bisa tidak menyebalkan? Jika kamu ingin menunggu di sini, maka kamu bisa menunggu. Tetapi kami berhak memilih untuk tidak menjawab pertanyaanmu. Bersambung.